hasil tes PCR atau rapid antigennya yang masih berlaku. Kalau PCR 2 kali 24 jam, rapid antigen 1 kali 24 jam yang masih berlaku. Kemudian kartu tanda penduduk yang asli atau suku. Jika dijawab tidak, peserta akan kembali ke halaman selanjutnya dengan catatannya masih tersedia. Aplikasi akan dikasih secara otomatis sudah habis dan langsung Terima kasih, selamat mengerjakan dan semoga sukses. Yang baru datang silakan cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Kemudian cek nomor urutnya di papan pengumuman. Untuk penitipan barang, jam tangan, handphone, dompet, ikat pinggang, uang yang masih berada di saku, kunci, ya. Kemudian perhiasan bagi yang perempuan atau yang laki-laki yang memakai perhiasan untuk segera dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Di papan pengumuman. Kemudian duduk di tempat yang sudah kami siapkan sambil menyiapkan berkas-berkasnya, KTP, kemudian kartu ujian. Seluruh barang dititip, yang hanya dibawa cuma kartu ujian, kemudian KTP, dan yang ketiga pensil. Tidak sesuai, silakan ayo batal, kemudian login kembali. Setelah dilakukan ujian, akan tampil Masih ada peserta yang masih membawa barang-barang yang tidak dilarang oleh panitia seperti dompet, handphone, jam tangan, serta ikat pinggang. Sedangkan seharusnya di cross steril sudah tidak ada apa-apa lagi yang harus dibawa. Hanya tanda peserta, tanda pengenal, serta alat tulis. teknis pengoperasian sudah punya PIN. sistem Peserta ujian yang masih berada di area parkir. sistem CAT ini Berada di area parkir silakan untuk segera menuju ke depan. Peserta laki-laki 3 orang. Perempuan 3 orang.
wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pelaksanaan seleksi CPNS pada hari yang kedua ini nampaknya berjalan baik dan lancar. Yang kedua, bahwa sesuai petunjuk panitia pusat, kebetulan kita sudah diberikan waktu agak lama mempersiapkan ini, mulai dari penunjukan panitia, pembuatan SK, kemudian kita tidak lanjut dengan rapat-rapat panitia yang terdiri dari 3 lingkungan peradilan yang ada di wilayah Pekanbaru, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain kita mengadakan rapat pertemuan untuk mengantisipasi pelaksanaannya, juga kita mengadakan koordinasi dengan panitia pusat sehingga hal ini bisa terlaksana dengan baik dan telah merupakan hari yang bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah terakhir untuk dilaksanakan tes CPNS di lingkungan Mahkamah Agung. Saya Ketua Panitia Agama Pekanbaru Harun sebagai ikut mengawas jalannya, terutama kepada petugas-petugas dan peserta. Ternyata memang luar biasa pelayanan oleh petugas, oleh panitia, baik dari PT atau PTA atau oleh TUN, dan juga dari TNI, kemudian juga di petugas dari BKN sangat sempurna untuk memberikan pelayanan untuk jalan tes ini. Dan saya apresiasi sekali oleh karena sudah persiapan yang matang oleh panitia, terutama oleh PTA dan PT serta TUN. Sebelum ini sudah ada diadakan simulasi untuk pelaksanaan tes ini, sehingga juga di lapangan juga tidak ada terjadi kendala. Selalu berbicara soal resiko apa yang terjadi oleh karena diadakan di gedung olahraga. Takut hujan yang akan timbul, kita sudah sediakan payung. Atau bagi perempuan-perempuan yang ikut hamil, nama saya Atas nama Yayan Radi Idris, Nurfizah, melamar pada Mahkamah Agung analisis perkara peradilan. Alhamdulillah saya mendapatkan nilai menemui panitia 426 total.
pelaksanaan CAT pada Mahkamah Agung ini sangat transparan, bagus, baik, dan saya sangat nyaman selama melakukan ujian. Kesini kak, sini kemudian saya juga beberapa kali kayak miss gitu kak, ini yang ini ya, iya kak dijelasin dari awal juga baik-baik semua sih, jadi tenang aja, nggak bakal sulit, bakal dibantu sama panitia-panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Panitia Seleksi Kompetensi Dasar SKD CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 pada hari kedua seleksi kompetensi dasar SKD CPNS. Pada sesi 1 saat ini kita bertemu dengan salah satu yang memperoleh nilai SKD tertinggi. Saat ini bisa bicara dengan siapa? Saya Muhammad Karyadi. Mendapat nilai berapa tertingginya tadi? Tadi saya mendapat nilai 465 merupakan nilai yang lumayan fantastis. Jadi kira-kira yang bisa diberikan, kiat-kiat apa yang bisa diberikan kepada rekan-rekan, mungkin kawan-kawan yang ingin mengikuti tes seleksi PNS pada hari berikutnya, kalau memang bisa diberikan informasi pada publik, mungkin kita sangat berterima kasih. Mohon kalau bisa saran-saran dan trik-trik apa yang harus dipenuhi. Baik, kalau dari saya kiat-kiatnya yang pertama, pahami betul kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenpan RB, karena tentu soalnya sesuai dengan kisi-kisi. Lalu yang tak kalah penting yaitu manajemen waktu dalam pengerjaan soal. Karena waktunya cukup terbatas sehingga kita tidak bisa terpaku begitu lama pada satu soal. Lalu kemudian waktu belajar yang cukup sebelum persiapan, dan hindari waktu belajar sistem malam itu sangat tidak disarankan, dan tak kalah penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti salah utamanya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang penentu utamanya dari Terus berarti tidak jauh dari apa-apa yang diberikan oleh Kemenpan RB juga di sana, mungkin terkait zona integritas dan lain-lain mungkin ya? Iya, sesuai dengan poin-poin yang telah diberikan itu. Oh gitu ya. Karena setiap soal mempunyai kategorinya masing-masing. Berbeda. Nasionalisme, integritas, bela tetap. negara dan lain-lain. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Semoga sukses untuk tahap selanjutnya. Demikian wawancara kita pada hari kedua sesi pertama untuk penerimaan seleksi kompetensi dasar SKD CPNS Mahkamah Agung tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Pusat Mahkamah Agung, penugasan wilayah Pekanbaru, Riau. Saya dengan Muhammad Ria Ismail, rekan saya Marco. Ya, di sini kami ditugaskan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan SKD di wilayah Pekanbaru, Riau. Alhamdulillah sampai saat ini hari ketiga, sesi kedua sudah mulai masuk, dan ini sesi terakhir di pelaksanaan SKD di wilayah Pekanbaru, Riau untuk formasi di Mahkamah Agung. Nah, ini kendala yang berjalan ini sejauh ini ada kendala nggak nih Mas Marco? Ya, kalau kendala pasti ada Mas. Tapi alhamdulillah kesiapan panitia pusat, daerah terutama, dan juga dari BKN sudah menutupi semua kendala-kendala itu. Sudah kita semua akomodir. Bahkan ada sampai yang panitia itu sempat tukar celana Mas. Nah, itu kejadian menarik nih. Sampai saking kita untuk memperjuangkan teman-teman nih yang calon PNS untuk wilayah Mahkamah Agung, ini kita ikut bantu, maksudnya dari Panda. Jadi sebenarnya kita juga pengennya itu semua masuk ya, nggak ada yang terlantar atau nggak bisa tes atau nggak gagal atau itu. Kita pengennya semua sukses. Ya. Kita juga butuh orang ya Mas ya. Betul sekali. Adapun yang tentunya tidak mungkin semuanya bisa kita akomodir, karena ada juga peserta yang datang terlambat, ada yang jauh-jauh dari Medan. Bapak Ibu kemudian hadirnya setengah jam setelah pelaksanaan SKD, dan itu tidak bisa ditolerir. Dan hal-hal lain yang tidak bisa diakomodir, konfirmasi terjangkit COVID itu harusnya H-1, dan ini sudah saat pelaksanaan malah
konfirmasi dan itu juga sudah kadaluarsa hasil tesnya. Itu beberapa kendala. Dan yang kemarin yang menarik ya, agak unik itu jadi peserta ada yang sudah masuk ke ruang ujian tapi ternyata belum melalui fase tahap PIN, belum dapat PIN-nya, registrasi PIN. Nah, sehingga sama juga jadi gugur nih. Dan ini menjadi catatan bagi teman-teman semua yang khususnya para pejuang CPNS agar perhatikan lagi kalau misalnya ikut tes, jadwalnya dilihat, tata tertibnya, pakaiannya. Jadi jangan sampai nyeleneh lah misalnya atau pakai yang tidak sesuai, baik itu celana panjangnya tidak berwarna hitam, sepatunya tidak pantofel atau tidak warna hitam ataupun lain-lainnya. Jadi ini menjadi catatan penting bagi kami yang tugaskan ini agar tidak terjadi lagi di daerah-daerah wilayah lain yang saat ini masih ada pelaksanaan ujian SKD. Mungkin Mas Marco terakhir ada yang mau diperiksa? Oke, dari tahapan tes yang sudah dilalui di Pekanbaru, kalau bisa kedepannya ini ya sudah kesiapan panitia harusnya lebih ini lagi ya. Jadi kita alhamdulillah, jadi ini kan sebenarnya dari tahun-tahun yang sudah berjalan kita sudah melaksanakan tes yang lanjut-lanjutan ini. Alhamdulillah panitianya sudah profesional semua Mas Dio. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan kita sudah capek-capek di fasilitasnya juga sudah lengkap. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih juga. Selanjutnya ada koreksi nggak? Ada usulan gimana? Evaluasi atau apa? Evaluasinya